ulang. Sebelum kotong memulai, mama bisa berdiri. Oke, sekarang mama bisa lihat di atas meja sini ada berbagai macam alat. Nah, nanti saya bilang lihat, pilih, ambil barang apa yang disebut, langsung cepat untuk ambil. Siap. Rebut ya? Siap. Tapi hati-hati, ada laptop di sini, jangan sampai jatuh. Siap. Oke. Sudah siap? Sudah. Mama mereka bisa agak lebih dekat. Oke. Siap-siap. 1, 2, 3. Dilihat, dipilih, diambil. Speed up. Bagaimana, mau satu kali lagi atau cukup? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih mama. Silakan duduk. Bagaimana perasaan mama setelah diminta untuk pilih barang-barang ini? Senang, Gembira, tegang. Ada tegang juga ya? Oh, tegang. Kenapa tegang, Mak? Habis kotong tunggu deh yang ini kata-kata, kotong pilih mata ide alat, toh? Ya. Iya. Kalau senangnya kenapa Ibu Vivi? Senang karena saya menang 2 kali. Oke, terima kasih. Kira-kira dari permainan tadi, mama mungkin bisa tahu apakah arti dari permainan ini, ada maksud dari permainan ini. Konsentrasi. Konsentrasi 1. Masih ada kok. Ma Vivi. Kecepatan. Mereka Konsentrasi semua. konsentrasi. Oke. Jadi permainan ini sengaja saya pilih karena kita belajar sudah 3 kali pertemuan dan hari ini pertemuan yang terakhir. Di langkah yang terakhir, mama masih ingat kita belajar yang 3 kali pertemuan berturut-turut ini, kita belajar tentang apa? Masih ingat kok? Tentang usaha, Ibu. Usaha. Memilih usaha yang baik. Memilih usaha yang baik. Identifikasi ide usaha. Mengembangkan usaha. Apalagi? Mengelola keuangan. Oke, jadi yang sudah 3 kali pertemuan kita bahas itu, ini poin besarnya: pelatihan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan usaha. Mama Vivi bisa baca ulang kok? Bisa, Ibu. Silahkan Mama. Pelatihan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan usaha. Oke, terima kasih Mama Vivi. Jadi ini yang kita bahas sudah 3 minggu, dan ini hari kita bahas di poin yang terakhir, memulai usaha. Nah, di langkah yang terakhir ini kita akan mereview kembali apa yang sudah didapat dari pertemuan 1, 2, dan ketiga. Untuk mengingatkan mama semua, ada satu film yang bisa mama nonton. Suka nonton kok? Suka. Oke. Ya, Sudah. kira-kira bisa kok? Atau ada yang belum tangkap dari video? Sudah kok? Sudah, Itu. Ibu. Kira-kira apa yang ditangkap dari video tadi? Membuat laporan
keseharian. catatan keseharian. Apalagi Mengenal, kalau ketong mau mulai usaha, ketong harus perhatikan potensi apa yang bisa dikelola. Baru kita harus melihat apakah apa maksudnya kekuatan yang keterampilan yang dimiliki. keterampilan yang dimiliki untuk mengelola usaha tersebut. Baru di mana tempat usahanya. Baru kalau ada pun untung dari usaha itu lebih diutamakan modalnya. Baru setelah ada untungnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, mantap Ibu Reka dan Ibu Ellen. Bu Vivi tambah kok? Hampir sama Ibu. Yang pertama itu sebelum memulai usaha kita harus mengidentifikasi ide usaha kita dulu ya. Terus yang kedua itu ya tadi sama harus punya keterampilan dalam mengelola potensi alam yang ada. Ya, yang berikut jenis usahanya kita tuh harus mempunyai daya saing dengan teman yang punya usaha juga. Jangan sekedar meniru usaha seseorang karena nanti bukan untung tapi buntung. Oke, besar pasak daripada tiang. Oke, mama semua. Jadi dari video tadi itu menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita mau memulai usaha itu jangan kita karena melihat orang lain usaha jadi kita mau ikut-ikutan meniru, kemudian karena kita mungkin mau bersaing jadi kita berlomba-lomba semua ikut satu jenis usaha yang dilakukan. Itu bisa mencelakakan diri kita sendiri karena kita tidak akan mampu bersaing dengan teman-teman yang sudah memulai usaha terlebih dahulu. Kemudian betul apa yang tadi disampaikan oleh Mama Reka bahwa Mama Reka dan Mama Vivi bahwa kita memang harus mengidentifikasi potensi yang dimiliki, potensi alam yang dimiliki di lingkungan sekitar, sehingga tidak butuh modal yang cukup banyak, paling hanya butuh untuk melengkapi saja, tetapi bahan bakunya itu kita sudah ada. Kemudian kita juga harus identifikasi keterampilan yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki keterampilan untuk hasil alam yang ada di sekitar kita, mungkin kita belajar dari teman untuk bagaimana mengelola hasil alam yang ada, sehingga kita punya keterampilan untuk bisa memulai usaha. Kemudian kita juga harus merencanakan keuangan dengan baik. Merencanakan keuangan dalam arti kita harus tahu berapa pendapatan, berapa pengeluaran dalam satu bulan. Karena kalau kita tidak merencanakan itu yang baik, meskipun kita berupaya kerja keras, dapat uang banyak, tetapi pengeluaran kita lebih banyak juga dari pendapatan, otomatis kita kerja setiap hari sangat capek, sangat lelah, tapi hasilnya kita juga tidak menikmati dengan baik karena selalu berkekurangan. Untuk itu kita harus pintar-pintarnya membuat catatan buku seperti yang tadi Ibu Ellen sudah sampaikan. Kemudian kita juga harus pintar-pintar mencari pasaran. Nah, kita harus pintar mencari pasaran. Bagaimana untuk barang yang kita hasilkan itu bisa terjual dengan mudah, dengan cepat, dan menguntungkan. Nah, yang pertama tuh kita harus pilih, jaminkan kepada pembeli bahwa barang yang kita jual itu adalah barang yang bermutu. Yang kedua, kita juga harus menjamin bahwa harga dari barang itu sesuai dengan mutu barang, tetapi tidak mahal alias murah dan juga harganya terjangkau. Kemudian yang ketiga, kita juga harus
pilih lokasi yang strategis. Karena kalau kita salah memilih tempat juga, itu akan mempengaruhi hasil usaha kita. Kemudian yang terakhir, kita juga harus promosi. Harus pintar-pintarnya kita promosi setiap saat, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun kita harus promosikan. Sehingga kalau bisa kita buat iklan. Kemudian kita juga harus kelola keuangan usaha kita. Kita harus sisihkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Reka, kita harus sisihkan untuk modal dulu, baru kita belanja untuk kebutuhan kita. Sehingga apabila suatu saat nanti hasil jual kita tidak mencapai keuntungan, kita bisa ambil dari penjualan kita di hari-hari sebelumnya karena kita sudah menyisihkan. Oke, kira-kira itu yang didapat dari video tadi, dan itu pesan-pesannya. Selanjutnya untuk mengingatkan kembali terkait dengan materi kita seluruhnya dari hari pertama, kedua, dan ketiga ini, kita akan nonton lagi satu video. Ada satu video lagi. Mama Ellen masih istirahat kok. Ada di kamar mandi. Oke. Uang rumah tangga perlu dikelola. Mari Mama nonton lagi videonya. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus rapi kita mengelola uang rumah tangga. Oke, selesai. Mama semua sebisa. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola. Bisa menyampaikan apa yang disimak dari video tadi? Sudah Ya, oke, silakan Ibu Reka, apa yang dilihat dari video tadi? Kita harus mengelola keuangan. Misalnya itu kalau kita dapat uang, kita harus sisihkan untuk menabung ketika ada suatu kejadian seperti sakit, sudah ada untuk uang untuk membayarnya seperti itu. Ya. Oke. Ibu Ellen dengan Ibu Vivi? Sudah Ibu. sudah bersama juga. Oke. Ya, jadi video ini mengingatkan kepada kita terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya, bagaimana kita terampil mengelola keuangan rumah tangga. Cukup jelas apa yang disampaikan Ibu Reka bahwa kita harus menyisihkan uang tabungan, karena ketika keadaan mendesak pasti kita akan kesulitan kalau tidak punya simpanan atau tabungan. Kemudian kalau kita menabung, kita harus rutin, meskipun sedikit, harus setiap bulan. Setiap kali kita mendapatkan pendapatan, jangan tunggu belanja dulu, sisa baru simpan, tapi simpan dulu, baru belanja, supaya untuk simpannya itu kita harus rutin. Jadi jangan terlewatkan, karena kalau kita belanja uangnya habis pasti kita tidak bisa simpan. Kemudian kalaupun ketong harus membeli untuk pengeluaran, ketong harus lihat mana kebutuhan, mana keinginan. Kita harus membedakan kebutuhan dengan keinginan. Apa Mama masih ingat apa itu kebutuhan? Sesuatu yang harus dipenuhi. Oke, kalau keinginan Sesuatu yang bisa ditunda. Oke, betul. Jadi kalau kebutuhan itu sesuatu yang menjadi kebutuhan utama yang mau tidak mau harus dipenuhi. Tapi kalau keinginan itu bisa ditunda. Kalau ini hari ketemu belum bisa mencukupinya, bisa ditunda ke lain hari. Kemudian kita juga harus mengatur keuangan. Mengatur keuangan ini supaya kita bisa mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran, kita harus ada dua cara. Yang pertama pakai sistem amplop. Mama masih ingat tuh sistem amplop? Masih. Sistem amplop dipakai untuk Pendapatan harian. pendapatan yang Tidak tetap. tetap. Kalau
kas harian itu pendapatan yang tidak tetap. Kalau sistem amplop itu kita sudah tahu, oh setiap bulan tanggal sekian saya terima, langsung potong memang pengeluaran habis, langsung isi di amplop masing-masing. Tapi kalau pendapatan kita tidak menetap, kita harus pakai sistem kas. Jadi hari apa, tanggal berapa, uang masuk berapa, keluar berapa, kita harus catat. Ya, itu bisa ingat kan? Sudah Bu. Oke, kemudian kita harus menabung dengan rutin. Jadi selain mengelola keuangan, kita harus menabung, kemudian kita harus atur uang kas, keuangan keluarga. Kira-kira cukup mama-mama? Cukup Cukup, Ibu. Ibu. Oke. Untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, mama semua sudah loyo. Kita agak khawatir jangan sampai setelah pulang dari sini ini materi selesai. Nah, supaya mengingatkan mama mereka sepanjang waktu, mama silahkan berdiri. Oke, kita akan melakukan tepuk semangat. Mama tahu tepuk semangat? Oke. Semangat. Kita rubah. Dalam gini. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ngat. Oke, yes. Oke? Oke, baik Ibu. Oke. Ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, yes. Oke. Tepuk pengeluaran. Diatur, ditahan, dibatalkan. Oke, yes. Oke, terima kasih. Untuk menutup kegiatan ini, kita akan mulai dengan doa. Kita akan menutupnya dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Vivi untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kita hari ini selesai. Kita akan melanjutkan pertemuan kita di bulan depan dengan materi yang berbeda karena materi kita hari ini telah selesai. Oke, terima kasih banyak mama semua. Selamat sore. Sore Ibu.